Halo teman-teman, Lydia di sini. Welcome. Di video kali ini aku mau bikin tutorial bagaimana cara bikin alis ala aku. Nah, karena alis itu adalah bingkai dari wajah kita, jadi alis itu hal yang paling penting yang bikin look kita itu terlihat bagus. Setiap orang punya bentuk wajah masing-masing, ada yang square, oval, terus ada yang heart, terus ada bentuk circle. Basically, setiap orang itu punya cara atau selera sendiri bagaimana cara bikin alis. Untuk ngebikin alis ini, aku cuma butuh satu alat sebenarnya, tapi di beberapa kesempatan aku biasanya pakai dua alat. Yang pertama itu ini adalah pensil alis favorit aku udah pakai bertahun-tahun sampai saat ini dan nggak pernah ganti-ganti. Ini dia pensilnya. Pensil alis ini praktis banget menurutku karena dia punya dua sisi, yang mana dua-duanya itu sangat dibutuhkan. Yang sisi pertama, ini aku buka yang baru ya, baru dibuka dari segelnya. Aku biasanya beli itu langsung stok-stokan 3 atau sampai 5 gitu. Karena emang kalau misalnya kehabisan tinggal langsung ambil aja gitu. Nah, ini dia kenapa aku bilang praktis, karena dua sisinya itu sudah ada yang aku butuhkan banget. Di sisi satunya ini ada pensil alis, dan di sisi satunya sudah ada spoolingnya juga. Nah, untuk pensil alisnya ujungnya itu sudah tajam kayak gini, jadi aku nggak perlu pakai pisau lagi untuk najemin, which is membutuhkan banget kan. Nah, ini ada tips dari aku. Sebelum kalian bikin alis, kalian tuh harus tahu dulu bentuk wajah kalian tuh seperti apa. Nah, itu nanti mempengaruhi bentuk alis kalian itu harusnya itu seperti apa. Nah, kayak aku ini mukanya bulat ya, jadi aku memang bikin alisnya tuh agak naik, terus agak tajam di ujung, jadi wajahku sedikit lebih oval kayak gitu. Aku nggak tahu sih ini bagus atau enggak, tapi kalian banyak minta, ya udah aku buatin, semoga suka. Untuk langkah pertama, rapikan rambut, buat diri kalian nyaman, dan pastikan kulit wajah sekitar alis itu kering supaya si pensil alisnya nempel banget. Ini aku kasih infografis yang menggambarkan bentuk alis yang sempurna atau sesuai dengan bentuk wajah agar tampilannya semakin ideal. Supaya nggak bikin bingung bagaimana cara membentuk alis yang tepat, aku pakai teori ini untuk membuat alis. Ini supaya penyesuaiannya lebih tepat, keseimbangan antara wajah, alis, dan bagian wajah lainnya menjadi lebih pas. Caranya gampang banget, kamu hanya perlu ingat 3 langkah ini. Yang pertama, pakai pensil alismu, kemudian kamu arahkan. Seperti di gambar, alis dalam kamu seharusnya segaris lurus dengan ujung cuping hidungmu. Kamu boleh gambar titik di situ sebagai penanda. Kemudian kita lanjut untuk mencari titik kedua. Pada bagian arch alis atau puncak tertinggi dapat ditemukan dengan menarik garis dari puncak hidung secara diagonal melewati area pupil mata. Dan yang terakhir, untuk menemukan titik ketiga, tarik garis dari puncak hidung secara diagonal menuju ujung luar bagian mata untuk menentukan butut alis atau ujung bagian luarnya nanti. Nah, gimana nih? Caranya gampang kan? Sekarang aku mau tunjukin cara aku bikin alis. So, teman-teman, please keep watching. Sebelum memulai, aku selalu memastikan rambut halus yang ada di sekitar alis ini bersih supaya rapi. Nah, aku di sini pakai pencukur alis yang kayak gini. Ngerapihin yang bagian bawah. By the way, ini bukan akrobat. Pakai pencukur kayak gini tuh aman ya teman-teman. Ngerapihin alis kayak gini aku lakukan biasanya itu nggak pernah ngitung sih sebenarnya, mungkin seminggu sekali, atau kalau misalnya rambut halusnya udah mulai numbuh. Nah, di sini aku sekalian ngebentuk alis aku supaya lebih gampang nanti ngebuat gambarnya.
Dikarenakan aku udah hafal 3 titik berdasarkan teori yang aku jelaskan sebelumnya, jadi di sini aku langsung bikin alisnya. Aku mulai dulu dari garis bagian bawah. Aku tarik 1 garis dari sudut alis bagian dalam ke arah luar dengan posisi agak miring, jadi alisnya itu agak naik. Kemudian aku lanjut yang di atas, terus melengkung ke bawah kayak gini. Jadi ini bingkai alisku. Kemudian aku ngisi yang bagian dalamnya pelan-pelan aja. Aku di sini nggak neken supaya hasilnya lebih natural, jadi pelan-pelan aja. Dan ngisinya itu jangan penuh-penuh. Di bagian depan aku kosongin karena itu nanti tinggal disikat-sikat aja supaya hasilnya terlihat natural. Oke, dimulai dari bagian kosong ini, aku sikat-sikatin aja kayak gini pakai spuli. Aku suka bagian ujung spuli ini karena melengkung dan menghasilkan hasil yang lebih natural. Oke, sekarang pindah ke bagian sebelah. Caranya itu sama aja ya. Di sini aku juga tarik 1 garis di bagian bawah alis. Nah, posisinya memang aku selalu mengarah ke atas, maksudnya karena memang berdasarkan secara teori, wajah dengan bentuk yang kayak aku ini bagusnya alis yang agak naik sedikit, dan memang aku ngerasanya itu lebih sesuai aja gitu dengan wajahku. And yes, aku setuju dengan teorinya karena aku ngerasa ini alis yang paling sesuai dengan wajah dan aku jadi makin pede. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung menentukan bentuk alis, kalian bisa coba cara aku yang tadi di awal ya. Nah, untuk step selanjutnya, di sini alisnya memang sudah selesai digambar, tapi belum rapi. Aku itu nggak pernah pakai concealer, jadi hanya pakai tisu untuk ngerapihin. Karena memang di sekelilingnya sudah rapi, nggak ada rambut-rambut halus, jadi aku cuma pakai tisu gini untuk ngebersihin dan ngerapihin bentuk. Sebenarnya untuk sehari-hari aku nggak seribet ini bikin alisnya, cuma karena ini aku bikinin konten dan aku pengen semuanya jelas, jadi aku sedetail ini ngeliatin ke kalian. Perjalananku untuk bisa nemu alis ini pun gak gampang ya. Aku juga melalui trial error, aku juga belajar. Dan kali ini aku mau sharing ke kalian. Tapi mohon maaf kalau misalnya aku agak belibet. Cuma harapanku apa yang mau aku sampaikan di video ini bisa kalian terima dengan baik. Oke, back to topic. Aku ngukur ulang lagi hasil akhirnya itu sudah sesuai atau enggak. Ini untuk meyakinkan aku kalau bentuknya ini sudah presisi satu sama lain dan semuanya sudah terisi penuh. Juga yang paling penting itu rapi ya teman-teman. Kalau belum tinggal dirapihin lagi, dihapus, ditambah ya di mix-mix gitulah. Nah, di sini aku ngerasa sudah cukup and we are done. Oke, itu tadi tutorial alis ala aku. Semoga kalau kalian mau beli pensil alis kayak aku, linknya ada di description ya. Nanti kalian tinggal klik dan check out di Shopee. Kalian harus coba pensil alis ini dan mungkin kalian bakalan suka secinta itu sama kayak aku. Aku suka banget pensil alis ini karena memudahkan banget. Mungkin teman-teman yang sudah sering ngeliat aku kadang-kadang itu bikin tutorial alis di Instagram Story. Biasanya aku pakainya itu di perjalanan, di mobil atau mungkin di tempat. Jadi aku pakai pensil alis ini dimanapun itu bisa. Dan hasilnya tidak pernah mengecewakan. Nah teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalian
kalian bisa praktekin langsung dan support aku dengan cara like, comment, subscribe supaya aku rajin bikin videonya. Thank you udah mampir dan see you next video. Bye bye.